Selamat malam saudara. Malam semakin larut, pastinya Anda belum tidur. Mari kita mendengarkan kebenaran terlebih dahulu mengenai topik malam ini adalah mengenakan hidupnya. Kalau kita dengan tekun dapat melewati beratnya mengikuti Yesus, artinya mengenakan hidupnya, sukacita yang murni dapat kita rasakan. Tidak banyak orang yang bisa terbawa sampai ke epicentrum ini. Banyak orang mau nyaman di luar, putar-putar di luar epicentrum. Kalau seseorang tidak sampai pusat pusaran kebenaran atau epicentrum kebenaran, ketika meninggal dunia, ia akan melihat kenyataan yang mengerikan, seperti orang yang masuk dalam mimpi buruk, tetapi ternyata sebenarnya adalah kenyataan. Namun, kalau kita sekarang ini menderita bagi Allah, merasakan beratnya mengiring Yesus ketika mati, kita seperti terbangun dari mimpi buruk. Pada waktu kita membuka mata di kekekalan, kita dapat mengerti dengan sempurna bahwa hidup kita selama 70-80 tahun yang begitu banyak beban tidak ada artinya sama sekali. Terkait dengan hal ini, Paulus menyatakan, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Roma 8 ayat yang ke-18. Banyak gereja sibuk membangun gereja, membangun sekolah, sibuk dengan kegiatan misi, diakonia, pekerjaan sosial, dan lain-lain. Tentu saja melakukan semua kegiatan tersebut tidak salah, tetapi harus dipertanyakan, apa tujuan seluruh kegiatan tersebut? Hendaknya semua kegiatan tersebut bukan suatu produk yang memang dibuat untuk membuat gereja eksis. Aspek lain bisa mendapat income untuk kehidupan para rohaniawannya. Tidak sama dan tidak salah seorang hamba Tuhan hidup dari pelayanan, tetapi kalau uang yang sudah menjadi tujuan itu bukanlah motif yang benar bagi pelayan pekerjaan Tuhan. Kegiatan pelayanan hamba Tuhan seperti ini tidak membawa seseorang masuk epicentrum kebenaran. Jangan sampai kita membuka mata di kekekalan seperti mimpi buruk yang menakutkan. Lebih baik hidup yang kita jalani sekarang seperti mimpi buruk, artinya harus memikul salib, tetapi di balik kubur itu kita menemukan kehidupan yang indah. Memang semakin ke pusaran kebenaran atau epicentrum kebenaran, di mana kita berjalan dengan Tuhan, perjuangan akan makin berat. Tetapi ajaibnya, ketika kita benar-benar semakin sampai ke titik pusat pusaran, rasa berat itu tidak akan ada lagi. Kita baru benar-benar merdeka. Semakin kita ke titik pusat pusaran kebenaran, kita akan makin merdeka. Salib menjadi keindahan dan kebahagiaan. Sampai pada level ini, kita hidup hanya untuk mencari kesukaan Allah, tidak lagi kesukaan diri sendiri. Dunia tidak lagi menarik sama sekali. Kerinduan kita terhadap kerajaan Allah begitu kuat. Kalimat doa Bapa kami, "Datanglah kerajaan-Mu," bisa dihayati dengan benar. Orang percaya yang menghadirkan pemerintahan Allah pasti kelihatan dalam seluruh gerak hidupnya.
Ini berbeda dengan mereka yang tidak menghadirkan kerajaan Allah. Biaya menghadirkan kerajaan Allah hanya dengan satu cara, yaitu darah Yesus. Kerajaan Allah itu sebenarnya sudah datang, dihadirkan oleh Yesus. Namun, bagaimana hidup di dalam pemerintahan Allah itu, atau sama dengan pusat pusaran kebenaran atau epicentrum kebenaran, itu bisa terjadi atau berlangsung dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa makin mengerti kehendak Allah dan menghayati kehadirannya? Kalau kita menghayati kehadirannya, kita akan sulit berbuat dosa atau berbuat salah. Dunia tidak lagi membelenggu kita atau menyandera kita, karena atmosfer kerajaan Allah itu akan dirasakan. Kita tidak lagi memiliki rasa takut terhadap apapun dan siapapun. Kita semakin berani menghadapi hidup karena kita hanya memiliki satu kepentingan, yaitu hidup untuk kemuliaan namanya, yang sama dengan hidup hanya untuk kesenangan Allah Bapa. Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia yang berhasil menyukakan hati Allah Bapa. Oleh sebab itu, kita harus mengenal Dia dengan benar untuk meneladani hidupnya. Orang yang tidak mengenal Yesus dengan benar, walaupun menyebut namanya dan menyembah Dia, tetapi sebenarnya itu bukan Yesus yang asli. Nanti ketika ia berada di ujung maut, akan ada ketakutan luar biasa. Yesus yang disebut-sebut olehnya ternyata tidak hadir. Oleh karena itu, kita harus mengenal Yesus yang sesungguhnya. Kita harus menghadirkan kerajaan Allah itu. Ciri-cirinya pasti, yaitu hidup suci, tidak tertarik dunia, serta tidak takut menghadapi apapun. Keyakinan bahwa Yesus adalah juru selamat belumlah cukup. Harus disertai sikap yang jelas, yaitu meneladani gaya hidupnya. Keyakinan kita ternyata belum bisa menopang kehidupan kekristenan yang ideal yang dikehendaki oleh Allah. Perasaan percaya ternyata hanya situasional. Jika tidak disertai tindakan nyata meneladani hidupnya ketika seseorang di ujung maut, maka di situasi seperti itu keyakinan itu tidak sanggup menopang kegentaran hatinya menghadapi kekekalan. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar mengenal Yesus yang sejati dan meneladani hidupnya atau mengenakan hidupnya. Keyakinan bahwa Yesus adalah juru selamat belumlah cukup. Harus disertai sikap yang jelas, yaitu meneladani gaya hidupnya. Selamat beristirahat, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.